Halo semuanya, salam sehat. Di sini kembali lagi dengan saya, Christina Natalia Angelika, dengan NIM 213020212060 dengan mata kuliah IPS 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perjuangan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan dosen pengampu Bapak Roso Sugianto, SPD, MPD. Materi pertama yaitu masa penjajahan Belanda. Yang pertama, kolonialisme pada masa VOC. Masa penjajahan atau kolonialisme Belanda dimulai sejak Belanda menguasai perdagangan di Nusantara ini, khususnya di daerah Maluku. Persaingan perdagangan di Nusantara semakin memanas antara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Untuk menghadapi persaingan tersebut, pada bulan Maret 1602, semua kongsi Belanda di Hindia Timur dipersatukan dalam sebuah kongsi besar dengan nama VOC. VOC yang disahkan oleh Staten General, yakni Republik Kesatuan 7 Provinsi, berdasarkan suatu piagam yang memberikan hak eksklusif kepada perseroan untuk berdagang berlayar, memonopoli perdagangan dan memegang kekuasaan. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. Pendirian VOC mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Pimpinan VOC terdiri dari 17 orang, maka disebut Heren Jeventien. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa atau hak oktroi kepada VOC. Hak-hak istimewa tersebut antara lain: monopoli dagang, membuat perjanjian dengan raja-raja setempat atau Nusantara, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Tujuan bentuknya VOC adalah sebagai berikut: menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Asia, mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang menguasainya. Untuk memperkuat kedudukan VOC, maka VOC mengangkat seorang pimpinan yang berpangkat gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang pertama adalah Pietersburg dan berkedudukan di Ambon, karena Ambon merupakan pangkalan dagang VOC yang paling kuat dan strategis. Dalam perkembangannya, Ambon dinilai tidak strategis lagi. Perhatian itu ditunjukkan ke Jayakarta, kota pelabuhan kerajaan Banten, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta. Pada tahun yang sama, Gubernur Jenderal J.P. Coen memindahkan pusat VOC ke Jayakarta, yang selanjutnya digantikan menjadi Batavia sesuai dengan suku di Belanda, yaitu suku Batavia. Batavia merupakan markas besar VOC sekaligus pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Selama berkuasa, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, VOC banyak melakukan monopoli dagang. VOC banyak mengeluarkan aturan-aturan yang merugikan rakyat Indonesia, dan akhirnya Indonesia melakukan perlawanan terhadap VOC, sehingga VOC mengalami kemunduran karena banyaknya utang-utang Belanda. Sebab utama kebangkrutan itu adalah korupsi. Kemunduran VOC disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh peperangan melawan Sultan Hasanuddin dari Gowa,
Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas. Karena kerugian semua itu, pemerintah Batavia mencabut hak oktroi izin usaha VOC. Untuk mengisi kembali kas negara yang kosong, VOC menerapkan peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Verplichte Leveranities atau penyerahan wajib pajak. Yang kedua, Priengerstelsel, yaitu aturan yang menghasilkan rakyat priangan menanam kopi. Namun, aturan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena korupsi tetap merajalela. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Kekuasaannya di wilayah Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dengan dibubarkannya VOC, maka mulai terjadi perubahan politik pemerintahan di Indonesia. Secara resmi pada tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewangan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Batavia. Berikut ini pemimpin pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama, masa Gubernur Jenderal Daendels. Pemerintah Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Daendels tiba di Indonesia pada 1 Januari 1808. Tugasnya menyiapkan Pulau Jawa sebagai benteng pertahanan terhadap serangan Jepang. Daendels juga bertugas memperbaiki keadaan di Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang kedua, membangun pabrik senjata. Yang ketiga, membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, memperkuat pasukan yang anggotanya termasuk juga orang Indonesia. Yang kelima, membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km. Rencana Daendels memerlukan dana yang besar. Untuk memperoleh dana, Daendels melakukan cara-cara yang merugikan rakyat seperti berikut. Yang pertama, menjual tanah negara kepada pengusaha asing. Yang kedua, rakyat harus menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak. Yang ketiga, rakyat menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga murah. Yang keempat, penduduk priangan wajib menanam kopi. Yang kelima, pelaksanaan rodi untuk membangun benteng pabrik dan jalan raya Anyer Panarukan. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil ke Belanda. Ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Yang kedua, masa Gubernur Jenderal Janssens. Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Daendels dianggap membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Masa pemerintahan Janssens sangat singkat. Pada tahun 1811, Belanda menyerah kepada Inggris. Saat itu, pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Dengan menandatangani perjanjian Tuntang
maka berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pada 18 September 1811. Jansen dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang yang berisi yang pertama, seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, adanya sistem pajak atau sewa tanah. Yang ketiga, sistem kerja rodi dihapuskan. Yang keempat, diberlakukan sistem perbudakan. Inggris berkuasa di Indonesia selama 5 tahun. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia di bawah kekuasaan Inggris. Kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811 secara resmi telah mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia. Gubernur Jenderal East India Company, Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Raffles sebagai penguasa di Indonesia. Sebagai letnan gubernur yang berkedudukan di Batavia, tindakan Raffles yang terkenal adalah dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang kedua, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang ketiga, penghapusan sistem monopoli. Yang keempat, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Akibat perang di Eropa, Inggris harus menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Setelah keduanya menandatangani Konvensi London, Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda Jilid kedua. Raffles digantikan oleh John Vendel pada tahun 1814. Telah diadakan Konvensi London. Berdasarkan konvensi itu, Inggris harus menyerahkan daerah kekuasaannya di Indonesia kepada pihak Belanda. John Vendel pun secara resmi pada tahun 1816 menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda. Setelah kembali ke tangan Belanda, Indonesia dipimpin oleh 3 orang komisaris jenderal, yaitu Elaut, Van der Capellen, dan Boyskas. Sementara itu, pemerintah Belanda mengalami kesulitan ekonomi. Menghadapi kesulitan ekonomi itu, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van der Bos mengajukan kepada raja. Usulan tersebut antara lain bagaimana menghasilkan lebih banyak produk-produk tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Sesuai dengan keadaan di negara jajahan, maka penanaman dilakukan secara paksa. Konsep yang diusulkan Van der Bos itulah yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, pada tahun 1830, Van der Bos diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van der Bos segera mencanangkan sistem dan program tanam paksa. Yang terakhir, masa gubernur Van der Bos atau masa tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah kebijakan Gubernur Van der Bos yang mewajibkan para petani Jawa untuk menanam tanaman yang dapat diekspor ke pasaran dunia. Jenis tanaman itu antara lain kopi, tebu, tembakau, nila. Ciri utama dari sistem tanam paksa adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam. Dalam pelaksanaannya, ternyata tanam paksa sangat memberatkan rakyat Indonesia. Seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Oleh karena pelaksanaan yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah, misalnya di Cirebon, Demak, dan Gerobogan. Materi yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia melawan sekutu.
Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Prancis. Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii. Terjadilah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Ada beberapa alasan Jepang menduduki Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahan-bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang dalam peperangan. Yang ketiga, Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar yang diperlukan untuk membantu perang Jepang. Jepang selalu menempatkan diri sebagai saudara tua yang baik. Hal ini membuat bangsa Indonesia semakin terpikat. Bahkan, bangsa Indonesia bersedia membantu Jepang melawan sekutu. Bangsa Indonesia berharap memperoleh kemerdekaan. Usaha Jepang untuk mendekatkan diri dengan bangsa Indonesia mempunyai tujuan tertentu. Jepang hanya memperkuat kedudukannya agar memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun demikian, usaha Jepang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, misalnya dalam organisasi pergerakan dan wajib militer. Organisasi pergerakan. Yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama yang dibentuk Jepang atau Nippon. Semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A adalah mendorong bangsa Indonesia supaya bersedia membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun, karena tidak mendapat simpati dari bangsa Indonesia, maka Gerakan 3A dibubarkan. Yang kedua, Putera. Tujuan Putera adalah menarik bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang melawan sekutu. Jepang mendirikan Putera sebagai pengganti Gerakan 3A karena dianggap tidak memberi keuntungan. Akan tetapi, untuk bangsa Indonesia, Putera dimanfaatkan para pemimpinnya untuk mengobarkan semangat kebangsaan. Pemimpin Putera berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan sering disebut 4 serangkai, yaitu Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, KH Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa bertujuan agar rakyat Indonesia dapat dihimpun tenaganya dan berbakti kepada Jepang. Usaha yang dilakukan berupa latihan semi militer dan militer penuh. Materi yang ketiga yaitu perlawanan terhadap Belanda dan Jepang. Berkuasanya Belanda dan Jepang di Indonesia menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Mereka pada dasarnya hanya memanfaatkan tenaga dan kekayaan alam Indonesia. Hal itulah yang menimbulkan perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah mengusir para penjajah. Yang pertama, perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC dilakukan di berbagai daerah. Berikut ini perlawanan daerah-daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan VOC. Yang pertama, perlawanan rakyat Mataram. Yang kedua, perlawanan Trunojoyo. Yang ketiga, perlawanan rakyat Banten. Yang keempat, perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Perlawanan rakyat di beberapa daerah dalam menentang pemerintah Belanda antara lain sebagai berikut. Pertama, Patimura atau Thomas Matulesi. Kedua, Perang Padri. Ketiga, Perang Diponegoro. Keempat, Perang Aceh. Kelima, Perang Bali. Keenam, Perang Banjar. Dan yang terakhir, perlawanan Tapanuli atau Sisingamangaraja. Yang ketiga, perlawanan terhadap Jepang. Kekejaman Jepang membuat rakyat Indonesia tersadar. Mereka bangkit berjuang melawan Jepang. Di beberapa daerah rakyat melakukan perlawanan terhadap Jepang.
Perlawanan rakyat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan rakyat Singaparna. Kedua, perlawanan rakyat Aceh. Ketiga, perlawanan peta di Blitar. Dan yang terakhir, perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.